Namo Buddhaya. Saat-saat menjelang Waisak, saya terinspirasi untuk mengutip Dhammapada bab 14 Buddha Waga dalam syair 179. Dikatakan demikian: beliau yang kemenangannya tak dapat dikalahkan lagi, yang nafsunya telah diatasi dan tidak mengikutinya lagi, Buddha yang tiada bandingnya, yang tanpa jejak nafsu. Dengan cara apa akan kau goda beliau? Bapak Ibu sahabat muda, waktu Bodhisattva berjuang untuk mencapai tingkat kebudaan, paramita harus beliau kumpulkan melalui kelahiran-kelahiran yang berulang-ulang. Begitu panjang perjuangan beliau. Maka itu kita sebagai siswanya sungguh sangat berbahagia telah dapat mendengarkan, dapat belajar ajaran Buddha hingga kita bisa mengerti dharma yang beliau sampaikan. Dalam syair 182 dari Dhammapada dikatakan demikian: sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula sungguh sulit munculnya Buddha. Hari ini, saat ini, kita sudah terlahir sebagai manusia. Sungguh beruntung. Karena apa? Karena untuk dapat terlahir sebagai manusia adalah perjuangan yang sangat sulit. Kita mesti memiliki kemoralan yang baik, yang bagus. Oleh karenanya, sungguh beruntung kita terlahir sebagai manusia yang sudah berjuang sekian lama, sekian panjang. Akhirnya kita terlahir sebagai manusia yang secara fisik, semoga batin pun demikian. Lalu sudah jadi manusia, sulit pula kehidupan manusia. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan sebagai manusia ini, kita perlu berjuang. Karena apa? Memang kehidupan manusia itu sangat sulit, sangat mudah mengalami kematian. Loh, kenapa? Karena kita rentan. Begitu lahir ada potensi untuk meninggal dunia. Kapan? Kita nggak tahu. Oleh karena itu, perjuangan kita bukan cuma memenuhi fisik, makan, butuh yang lain. Pakaian ini butuh kita butuhkan, atau mungkin pekerjaan, atau hal-hal lain secara fisik. Tetapi kita pun butuh makanan batin, ketenangan, kesabaran, cinta kasih, welas asih, keseimbangan batin. Kita perlu kembangkan, perlu latih. Oleh karena itulah betapa beratnya jadi manusia. Bodhisattva harus mengumpulkan paramita. Dimulai dari dana, kedermawanan. Kita, siswanya, menjalankan dana. Berat katanya ya. Tetapi itulah yang harus kita mulai kita latih. Kembangan apa? Kembangan kedermawanan, kikis keserakahan. Sedikit demi sedikit kita kikis keserakahan. Jangan terikat dengan keserakahan. Karena apa? Karena ini hanya akan membawa penderitaan. Oleh karena itu, sulitnya
menjadi manusia. Wow, belum seberapa dibandingkan kemudian dengan sulitnya mendengarkan ajaran benar. Bapak Ibu, sahabat muda yang berbahagia, kita diajak belajar mendengarkan ajaran benar. Wah, butuh perjuangan yang berat. Kita dinasihati, kita diajarkan bersabar, kita diajarkan dermawan. Ayo. Oh, gampang Romo, gampang Bapak, saya dengarkan saja. Dengarkan. Tetapi wujud berikutnya adalah praktek dari ajaran tersebut. Melatih kesabaran. Ketika ada orang menghina kita, ketika ada orang mencaci kita, ketika tantangan datang kepada kita, sabar. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, bisakah kita bersabar? Inilah tantangan yang harus kita lewati. Wah, saya harus memberi dia, saya harus membantu dia dalam kesulitan. Tantangan. Karenanya, mampukah kita berjuang melawan tantangan ini? Ingat, latih kesabaran, latih kedermawanan. Kedermawanan ini lawannya dari mana? Ya, di sini. Keserakahan kita. Kita tamak ingin memiliki hak milik orang lain. Kita dapat dari orang lain untuk diberikan kepada orang lain. Bisa nggak kita tidak memotongnya? Bisa nggak kita tidak mengambil bagian dari orang lain? Ayo, latih tantangan untuk menjadi dermawan. Mampukah kita berbahagia melihat kebahagiaan orang lain yang harusnya itu patut kita kembangkan? Kita bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Oh, teman saya mendapatkan berkah, hadiah, saya bahagia. Oh, teman saya ulang tahun hari ini, saya berbahagia. Oh, sahabat saya naik pangkat. Oh, sahabat saya mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, kita berbahagia. Oh, murid saya mendapat posisi yang tinggi, kita ucapan selamat, ikut berbahagia. Mampukah kita? Itu tantangan. Ini berat memang. Kehidupan kita manusia sudah berat. Disuruh mendengarkan ajaran benar. Tetapi ajaran benar inilah yang akan membawa kebahagiaan pada kita. Bapak Ibu sahabat muda, kesabaran nggak bisa dilatih dalam sehari, nggak bisa dilatih dalam 2 bulan, 3 bulan, tetapi seumur hidup kita latih kesabaran. Semangat dalam bekerja, semangat dalam mencapai cita-cita, itu butuh semangat. Kita sekolah sejak kelas 1 SD atau mungkin TK, ya ada yang TK, dari dasar, menengah pertama, menengah atas sampai perguruan tinggi, itu butuh kesabaran, butuh semangat untuk menggapai cita-cita. Kalau sudah, wow, kita berhasil jadi pemenang. Memang dalam perjalanan kita pasti ada tantangan. Kalau mulus-mulus enak sekali ya, tapi karena tantangan inilah kita harus berlatih. Kemudian Bapak Ibu sahabat muda yang berbahagia, kesulitan yang tertinggi adalah munculnya Buddha. Inilah oleh karenanya kita berbahagia terlahir pada masa ada ajaran Buddha. Ketika ada yang bertanya, Pak Edi pernah nggak melihat Buddha? Bapak Ibu sahabat muda yang berbahagia,
kita bisa melihat Buddha dengan cara melihat ajarannya, mempraktekkan ajarannya. Wah, Buddha kan sudah meninggal, Buddha kan sudah tiada. Tak pernah ada kata Buddha sudah meninggal. Kebudaan selalu ada. Itu kebudaan selalu ada. Maka itu Bapak Ibu sahabat Buddha, sebagai umat Buddha, kita sudah mengambil perlindungan. Budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanggang saranang gacami. Oleh karena itu kita jalankan, manfaatkan perlindungan kepada Buddha, kepada Dharma, dan kepada Sangha. Dalam bentuk apa? Mempraktekkan ajaran yang disampaikan Buddha, lalu kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan kekuatan perlindungan kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, kita senantiasa bisa melihat Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari melalui praktek-praktek Dharma. Semoga uraian singkat ini senantiasa membawa kebahagiaan bagi kita dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Namo Buddhaya.